Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tidak kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa memuja dan rasa memuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, hidayah serta inayah sehingga alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan hal-hal yang bermacam-macam dan memberikan kesehatan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Agung kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada umat manusia mana yang hak dan mana yang batil. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat pertama, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama Allah kalian saling meminta satu sama lain dan memelihara hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang awalnya hanya dari satu saja, yakni Nabi Adam alaihissalam, kemudian menciptakan istri Nabi Adam alaihissalam, yakni Siti Hawa, ibunda kita, dan kemudian memperkembangbiakkan dua makhluk tersebut menjadi banyak laki-laki dan banyak perempuan. Dan Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya, karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa saling meminta satu sama lain, atau kita bisa saling gotong royong, kita bisa saling pengertian satu sama lain dan memelihara hubungan silaturahmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum innallaha kana 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki yang seperti saya sebutkan tadi, yakni Nabi Adam, dan seorang perempuan Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bukan hanya banyak, tapi di sini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, beda bangsa beda suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemooh, tapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan, karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang-orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban At-Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa ia berkata,
Rasulullah SAW melakukan tawaf di atas untanya yang telinganya tidak sempurna atau terputus sebagian pada hari Fathul Mekah, yakni pembebasan Mekah. Lalu beliau menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk menderumkan untanya di masjid, sehingga unta itu dibawa keluar menuju lembah lalu menderumkannya di sana. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan mengagungkan nama Allah. Kemudian berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan pada kalian keburukan perilaku jahiliyah." Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam, yakni yang pertama orang yang berbuat kebajikan, bertakwa dan mulia di sisi Tuhannya, dan orang yang durhaka, celaka dan hina di sisi Tuhannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dan selanjutnya beliau membaca sampai akhir ayat lalu berkata, "Inilah yang aku katakan dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian." Riwayat Ibnu Hibban, At-Tirmizi dan At-Tirmizi dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengetahui tentang apa yang bersembunyi di dalam jiwa dan pikiran manusia. Pada akhir ayat Allah menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui tentang segala yang tersembunyi di dalam hati manusia dan mengetahui segala perbuatan mereka. Mungkin ini sedikit pengetahuan yang bisa kita ketahui dalam ceramah sedikit dari saya. Kemungkinan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.